Shalom saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyiapkan diri kita dalam ibadah keluarga saat ini. Mari kita mulai ibadah keluarga saat ini hanya berlandaskan pada pertolongan Allah Bapa, Sang Pencipta yang kasih setianya setia menyertai segala ciptaannya. Segala rahmat dan kebaikan dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama. Tuhan Allah hadir. Mari kita merendahkan hati kita dengan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami dan kembali memanggil kami untuk beribadah bersama keluarga kami. Tuhan Yesus, kami sungguh memohon Roh Tuhan menyelimuti kami, juga mengampuni kami dari segala dosa dan salah kami. Serta saat ini ya Tuhan, kami pun juga bersiap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan tolong kami untuk dapat melakukan dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Amin. Sebelum kita membaca, mari kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor 18, bait yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 5, ayat 8 sampai 11. Surat Petrus yang pertama, pasal 5, ayat 8 sampai 11, yang demikian bunyinya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup kita bersama ada banyak hal yang tidak pasti. Kadang kita merasa hari ini senang, tapi bisa juga tiba-tiba kita merasa sangat sedih. Kadang kita juga merasa hari ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Tapi kadang-kadang kita bisa tiba-tiba merasa sangat bersyukur ketika kita mengingat suatu hal. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini.
Hal-hal yang sudah kita rancang sedemikian rupa, bahkan sampai detil-detil yang kecil pun sudah kita tata, harus tidak bisa kita lakukan, harus dibatalkan, harus ditata ulang karena ada pandemi COVID-19. Nah, pada saat yang seperti ini, perasaan kita bisa tiba-tiba berubah dari yang semangat untuk melakukan sesuatu menjadi gelisah, menjadi resah karena ada sesuatu yang datang tanpa kita duga dan harus mengubah banyak hal. Saudara-saudara yang terkasih, inilah mengapa begitu pentingnya bagi kita atas apa yang kita baca hari ini. Di awal kita diingatkan untuk sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara-saudara melihat kertas ini, apa yang saudara lihat? Mungkin banyak dari kita akan mengatakan bahwa yang tampak adalah titik hitam. Padahal kita bisa melihat ada hal lain dari kertas ini. Selain titik hitam, ada warna putih yang jauh lebih banyak daripada titik hitam itu. Tetapi kita seringkali terfokus hanya pada titik hitamnya. Begitu pula dalam persoalan hidup kita. Seringkali kita terfokus pada masalah kita. Kita lupa, bahkan tidak bisa melihat, ada banyak hal baik di sekitar kita. Oleh karena itulah, kita kembali diingatkan pada seruan di awal bacaan kita tadi. Pertama-tama, kita diajarkan untuk sadar. Sadar tentang keberadaan kita sebagai manusia yang memang seperti debu ini. Sadar bahwa memang dalam hidup ini tidak ada segala sesuatu pun yang pasti. Dalam Alkitab versi yang mudah dibaca, di situ juga diterjemahkan dengan kata kendalikan diri. Jadi dalam kesadaran dan pengendalian diri penuhlah kita bisa berjaga-jaga dan tidak larut dalam situasi. Tidak hanya terfokus pada satu titik hitam itu saja. Dalam bagian yang kedua, di ayat 9, kita diajak untuk tidak larut dalam situasi, namun juga memiliki iman. Iman untuk melawan segala bentuk situasi yang membuat kita jadi kehilangan pengharapan. Di ayat ini dikatakan bahwa kita bukan hanya satu-satunya yang menghadapi situasi-situasi yang sulit. Bukan hanya kita yang sedang menderita. Kita ada dalam persekutuan yang besar. Dalam persekutuan itulah kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Di sana juga bukan merupakan persekutuan biasa. Karena di dalam persekutuan itu kita bisa saling menguatkan dan kita dikuatkan oleh Allah. Di sana kita bisa saling mendoakan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, persekutuan tersebut adalah persekutuan di mana Allah telah memanggil kita sebagai umatnya untuk saling menguatkan, untuk meneguhkan dan melengkapi, untuk memberikan pengharapan bagi kita dalam menghadapi peristiwa sehari-hari. Persekutuan kita memang bukan merupakan persekutuan yang sempurna, sebagaimana disampaikan di ayat 10. Bukankah kita memang berada dalam persekutuan untuk saling melengkapi? Dalam ketidaksempurnaan itulah kita saling melengkapi dan dilengkapi oleh Allah. Untuk itulah dalam situasi-situasi yang tidak menentu sekarang ini, marilah kita sadar bahwa kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Sama dengan peringatan Hari Kartini yang sejatinya tidak melulu soal perempuan. Kartini bukan hanya berjuang untuk perempuan saja. Ia berjuang bagi bangsa ini, memanusiakan manusia, menghargai martabat setiap manusia, apapun jenis kelaminnya dan apapun kalangannya. Ia berjuang untuk keterbukaan berpikir dari bangsanya. Hari Kartini
yang kita ingat dalam minggu ini semestinya mengingatkan kita tentang perjuangan bersama untuk merdeka. Merdeka belajar untuk semua orang. Merdeka bercita-cita untuk semua kalangan. Merdeka menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Dan bahwa perjuangan itu tidak pernah bisa dilakukan seorang diri. Ini perjuangan bersama. Perjuangan untuk memiliki pola pikir yang terbuka. Perjuangan untuk siap menerima perbedaan dan juga membuka kesempatan, menghilangkan pandangan-pandangan negatif, serta memperbanyak dukungan positif dan apresiatif bagi setiap orang. Begitupun dengan kita saat ini. Kita tidak sendirian. Ini bukan hanya perjuangan para medis, tetapi juga kita semua berjuang menjaga kesehatan diri kita, juga orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya pasien yang berjuang untuk sehat kembali, tapi juga perjuangan kita semua untuk berani jujur dengan keadaan kita. Perjuangan kita untuk menghilangkan pandangan negatif atas pasien COVID-19, atas keluarganya, dan atas para medis yang merawatnya. Ini bukan aib, tidak perlu malu dan juga takut. Ini juga bukan hanya perjuangan tukang ojek, tapi juga tukang sayur, warung makanan, dan berbagai usaha lainnya. Bukan hanya perjuangan para ibu yang harus menemani dan mengajari anak-anaknya belajar di rumah, tetapi juga perjuangan anak-anak yang rindu belajar dengan teman-teman dan gurunya di sekolah. Bukan hanya perjuangan para bapak yang harus memikirkan nafkah bagi keluarganya. Bukan hanya perjuangan kaum muda dan orang tua yang sudah mulai jenuh di rumah, tapi juga anak-anak yang rindu teman-teman bermainnya. Bukan cuma saya yang rindu berkumpul, tentu saudara-saudara sekalian juga begitu. Ini bukan perjuangan seorang diri. Kita tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan bukankah kita telah dipanggil untuk saling melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Mari kita bersyukur atas banyaknya kebaikan yang diberikan Tuhan bagi kita. Atas keluarga, atas teman, atas persekutuan, atas alam semesta, atas teknologi masa kini, atas apa saja yang ada di sekitar kita. Mari kita juga saling melengkapi dengan berbagi atas apa yang ada pada kita, juga dengan mendoakan atas segala perjuangan kita. Dialah yang mempunyai segalanya, dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya, yang senantiasa memampukan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ini saatnya bagi kita untuk menghimpun persembahan kita, sambil kita bernyanyi dengan penuh sukacita dari NKB 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu. Penuh
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa, kita menyerahkan juga seluruh persembahan yang sudah kita himpun bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih atas keluarga, atas teman, atas saudara, atas perhimpunan yang dapat kami nikmati bersama-sama sebagai saudara. Kami sungguh memohon Tuhan memampukan kami untuk dapat saling menguatkan satu dengan yang lain di tengah-tengah segala perjuangan kehidupan kami. Di saat ini pula Tuhan, kami pun menghaturkan segala syukur kami. Kami menyerahkan persembahan kami, baik berupa uang yang kami kumpulkan, terlebih seluruh kehidupan kami ini. Berkenanlah Tuhan menerimanya, berkenanlah Tuhan menguduskan persembahan kami ini. Saat ini pula Tuhan, kami juga menyerahkan keberadaan kami, bangsa Indonesia ini. Kami sungguh memohon Roh Tuhan senantiasa memulihkan kami dalam perjuangan kami untuk sehat selalu, dalam perjuangan para medis untuk merawat yang sakit, dalam perjuangan pasien untuk sembuh, dalam perjuangan kami setiap hari untuk mengupayakan kecukupan atas kami, keluarga kami setiap hari. Juga atas perjuangan kami dalam beraktivitas setiap harinya. Anak-anak kami, suami dan istri kami, juga saudara-saudara kami yang sedang tidak bisa berkumpul dengan kami. Kami sungguh rindu ya Tuhan, Tuhan berkenan memulihkan kami semuanya, memampukan kami untuk berjuang bersama-sama melewati ini semua. Untuk itu Tuhan, berkaryalah atas kami, berkaryalah atas keluarga kami, berkaryalah atas gereja, berkaryalah atas bangsa Indonesia ini. Kami percaya kasih Tuhan selalu ada, melingkupi, menolong, dan menguatkan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan tetap semangat. Kita percaya Tuhan adalah pertolongan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama, di badai topan dunia. Mari kita menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Nya. Segala kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa memeluk kehidupan saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.